Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rani, selamat siang Bu Nibras dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 izin untuk memaparkan materi teori akuntansi mengenai konsep pendapatan atau revenue. Pada pemaparan kali ini, saya Sandy Setia Fernandia akan dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Ervina Mita Febrianingsih dan Muhammad Rashid. Ada 5 subbab yang akan dibahas dalam materi konsep pendapatan. 1. Karakteristik pendapatan. 2. Pengukuran pendapatan. 3. Pembentukan dan realisasi pendapatan. 4. Pengakuan pendapatan. 5. Pendapatan menurut IFRS. Karakteristik pendapatan. Pengertian pendapatan menurut Patten dan Little pada tahun 1940. Pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik, yaitu pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba, dan dari aspek moneter, pendapatan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Pengertian pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi keuangan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut Financial Accounting Standard Board pada tahun 1980 dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajiban atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Kemudian pendapatan dan untung atau gains. Menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, gains adalah peningkatan dalam ekuitas atau aset bersih dari transaksi sampingan atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi dan kejadian lain yang mempengaruhi entitas selain yang diakibatkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Menurut Financial Accounting Standard Board, mendefinisikan gains sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi simpangan atau insidentil atau transaksi atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan equivalent cash atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam standar akuntansi keuangan yang isinya pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan. Apabila periode pengumpulan kas relatif pendek, maka potongan tersebut dapat dihiraukan. Ada 3 alasan yang mendukung perilaku ini, yaitu yang pertama, pada tingkat potongan yang rendah, jumlah yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. Yang kedua, karena potongan dapat diklarifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, pengaruh utamanya ada pada masalah pengakuan. Potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui. Akan tetapi apabila jumlah potongan tidak material, maka pengaruhnya terhadap laba periode juga tidak begitu besar. Yang ketiga, penggolongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai potongan dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan. Materi ketiga, pembentukan dan realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan atau earning process dan realisasi pendapatan adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling mendukung yang sering digunakan untuk menjelaskan pendapatan.
Earning process cenderung berkaitan dengan kapan pendapatan dianggap terbentuk, sedangkan realisasi berkaitan dengan pertanyaan kapan pendapatan dianggap terrealisasi dalam suatu transaksi. Dua konsep ini digunakan untuk mengakui pendapatan ke dalam struktur akuntansi sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang selanjutnya, kita akan membahas satu persatu pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan. Yang pertama, pembentukan pendapatan atau earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi, pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Hal ini berarti bahwa apabila sejumlah potensi jasa tertentu yang melekat pada aktiva telah terbentuk selama kegiatan produksi, otomatis telah terbentuk pendapatan meskipun belum terjadi penjualan. Jadi, pendapatan belum akan terjadi sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi. Menurut Patton dan Littleton tahun 1940, konsep pembentukan pendapatan tersebut didukung oleh konsep upaya dan hasil, atau effort and accomplishment. Cost dianggap sebagai upaya yang dimaksudkan untuk menciptakan semua hasil berupa pendapatan. Di samping itu, konsep pembentukan pendapatan juga dilandasi anggapan bahwa cost atau potensi jasa yang dimiliki perusahaan memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, setiap cost memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan, maka pada setiap tahapan kegiatan perusahaan sebenarnya telah terbentuk pendapatan. Kemudian yang kedua, realisasi pendapatan. Konsep realisasi berbeda dengan konsep pembentukan pendapatan. Realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Atas dasar konsep ini, pendapatan baru terbentuk setelah produksi selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Diterimanya kas atau kesanggupan membayar dari pihak pembeli merupakan proses realisasi pendapatan. Dengan demikian, proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian. Yang pertama, adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah. Yang kedua, diperolehnya aktiva lain, biasanya aktiva lancar, sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Dari kedua kejadian di atas, dapat dikatakan bahwa proses realisasi pada dasarnya merupakan penegasan terhadap proses pembentukan pendapatan. Materi keempat, pengakuan pendapatan. Konsep pembentukan dan realisasi pendapatan memiliki peranan yang penting dalam pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan merupakan penentuan yang sangat kritis. Kesalahan dalam penentuan saat pengakuan pendapatan akan mempengaruhi kebenaran dan kewajaran laba periodik. Umumnya, akuntan menggunakan konsep realisasi untuk menentukan peristiwa kritis atau critical event yang akan dijadikan dasar dalam penentuan waktu dan pengakuan pendapatan. Hal ini dilakukan karena sulitnya mengalokasikan pendapatan pada berbagai tahapan kegiatan operasi perusahaan. Peristiwa kritis yang dipilih menunjukkan kapan perubahan tertentu dalam aktiva dan hutang dapat diperhitungkan secara tepat sehingga dapat diakui adanya pendapatan. Yang selanjutnya ada kriteria pengakuan pendapatan. Untuk menentukan kapan pendapatan diakui biasanya didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Apabila kondisi tertentu mengakibatkan dipenuhi kriteria tersebut, maka kejadian tersebut menandai pengakuan pendapatan. Penggunaan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya atau andal. Secara umum ada dua kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Menurut FASB, tahun 1980 dalam SFAC nomor 5, kriteria tersebut adalah
Yang pertama telah terrealisasi atau rilis, yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Yang kedua, pendapatan telah terbentuk atau earned, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Kriteria pengakuan pendapatan yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh KAM tahun 1990. Menurut KAM ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan, yaitu keterukuran nilai aktiva, terjadinya transaksi, dan proses pembentukan pendapatan secara substansial telah selesai. Yang pertama, keterukuran nilai aktiva. Apabila tidak ada aliran masuk aktiva yang dapat ditentukan secara objektif ke dalam perusahaan, secara otomatis tidak ada pendapatan yang diakui. Dalam hal ini, masalah yang timbul adalah apakah aktiva penukar yang diterima harus liquid? Apakah aktiva penukar yang diterima adalah aktiva yang tetap atau aktiva penukar tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan? Dilihat dari kriteria yang diajukan FASB, sebenarnya aktiva penukar itu tidak harus liquid. Realisasi dianggap sudah terjadi apabila aktiva penukar dapat segera dikonversi menjadi kas atau setara kas, tidak harus kas dan piutang. Diterimanya aktiva penukar baik liquid maupun tidak sebagai kriteria pengakuan pendapatan masih tergantung pada kondisi yang mendasari pertukaran tersebut. Yang kedua adalah terjadinya transaksi. Pendapatan dapat diakui apabila terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aktiva baru yang diterima perusahaan. Keterlibatan pihak luar dalam transaksi yang wajar atau arm's length transaction menunjukkan adanya bukti objektif naiknya nilai perusahaan. Transaksi pertukaran merupakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan dan jumlah pendapatan yang harus dicatat. Yang ketiga adalah proses pembentukan pendapatan telah selesai. Untuk memperoleh pendapatan, perusahaan harus melakukan kegiatan memproduksi atau pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa ini merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Pendapatan dapat dikatakan terbentuk apabila kegiatan menghasilkan pendapatan telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Kegiatan menghasilkan pendapatan secara konseptual terdiri dari tahap produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Oleh karena itu, setiap kali kos dikeluarkan pada tahap-tahap tersebut, berarti sejumlah pendapatan telah terbentuk. Jadi, sebelum terjadi penjualan, sebenarnya pendapatan dianggap sudah terbentuk bersamaan dengan jalannya proses produksi. PSAK nomor 23 menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui apabila seluruh kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Pada umumnya, pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan ini terjadi bersamaan dengan waktu pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan barang tersebut kepada pembeli. Apabila perusahaan menahan risiko kepemilikan, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi penjualan, sehingga pendapatan tidak dapat diakui. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Kemudian PSAK nomor 23 juga menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan jasa dapat diakui apabila yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Secara umum, dari berbagai kriteria yang diajukan untuk mengakui pendapatan, dapat dikatakan saat terjadinya penjualan barang merupakan dasar yang paling jelas utama untuk mengakui pendapatan. Hal ini disebabkan pada saat tersebut pendapatan sudah terbentuk dan sekaligus terrealisasi, serta besarnya pendapatan dapat diukur dengan cukup pasti. Selanjutnya kita masuk ke poin saat pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yang umum digunakan dalam praktik. Yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Prosedur yang digunakan adalah persentase penyelesaian. Dengan cara ini umumnya dijumpai pada perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi. Pendapatan dapat diakui secara periodik atas dasar pekerjaan yang telah diselesaikan. Pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan bila harga kontrak sudah pasti dan taksiran kos untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggungjawabkan. Besarnya pendapatan dapat ditaksir berdasarkan akumulasi kos yang terjadi selama penyelesaian pekerjaan. Nah, taksiran tersebut umumnya dapat dilakukan dengan cara dua pendekatan, yaitu berdasarkan persentase biaya dan berdasarkan persentase penyelesaian fisik. Berdasarkan persentase biaya, maksudnya tahap penyelesaian ini ditentukan dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan taksiran total biaya untuk menyelesaikan proyek. Kemudian persentase penyelesaian fisik, ini persentase penyelesaian biasanya didasarkan pada tahap kemajuan proyek. Apabila cara ini digunakan, maka pada saat kegiatan konstruksi selesai dan proyek bangunan atau barang telah diserahkan dengan sendirinya, seluruh pendapatan telah diakui sebesar harga kontraknya. Perlu diketahui bahwa pengakuan pendapatan yang menggunakan metode ini harus dilakukan apabila perusahaan ingin mempertahankan pengukuran laba dengan takaran periode. Yang kedua, pendapatan diakui saat produk selesai. Biasanya dianggap tepat untuk industri pertambangan dan pertanian seperti emas, timah, gandum, dan sebagainya. Umumnya produk yang dihasilkan memiliki harga yang sudah pasti dan pemasarannya terjamin. Dengan demikian, apabila produk tertentu dapat dipastikan akan terjual dengan harga tertentu, maka pendapatan dapat diakui pada saat selesainya produksi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai. Yang pertama, harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat. 2. Tidak diperlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut. 3. Kos produk sulit untuk ditentukan. 4. Satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan atau barang tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran. Pengakuan pendapatan dengan cara ini memerlukan penjelasan dan alasan yang kuat sesuai dengan keadaan. 3. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pada kebanyakan perusahaan, merupakan dasar yang paling jelas dan objektif daripada dasar pengakuan yang lain. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada alasan yang mengarah pada pengertian dan konsep pendapatan seperti yang diajukan oleh Patton dan Littleton. 1. Pendapatan merupakan jumlah nominal atau dolar yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan. 2. Pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang sah, sebaiknya berupa kas atau piutang.
Dirumuskan bahwa saat penjualan dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Masalah yang sering muncul dalam pengakuan pendapatan pada saat penjualan. A. Biaya setelah penjualan. Misalnya, biaya penagihan piutang, biaya garansi, dan lain-lain. Apabila biaya semacam ini timbul, cara yang umum dilakukan adalah dengan mendebet jumlah rupiah taksiran biaya dan mengkredit jumlah rupiah yang sama ke rekening cadangan. Biaya setelah penjualan merupakan bagian dari proses pengukuran pendapatan. B. Hak pengembalian barang. Pendapatan dapat diakui apabila periode hak pengembalian sudah berlaku atau habis. C. Penjualan jasa. Apabila produk perusahaan berupa jasa, seperti transportasi dan sebagainya, maka proses penyerahan jasa dapat dianggap sama dengan penjualan. 4. Pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Pengakuan dengan cara ini terpaksa dilakukan karena kriteria realisasi tidak seluruhnya dipenuhi, terutama dalam pengukuran pendapatan. Meskipun transaksi telah terjadi, ketidakpastian pengumpulan kas menjadi tidak dapat diandalkan. Pendapatan baru diakui setelah kas betul-betul terkumpul. Ketidakpastian pengumpulan piutang tersebut biasanya terjadi karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Akibatnya, transaksi penjualan kemungkinan dibatalkan. Kondisi demikian biasanya ditemui pada penjualan angsuran. 5. Pendapatan menurut IFRS. A. Penjualan barang. Paragraf 14 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan harus diakui jika kondisi ini terpenuhi. A. Entitas telah mengalihkan kepada pembeli resiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. B. Entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. C. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal atau reliable. D. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. E. Biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. B. Penyediaan jasa. Paragraf 20 dan 26 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa. Jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi harus diakui dengan dasar tingkat penyelesaian transaksi tersebut di akhir periode pelaporan. Outcome dari transaksi dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. 2. Adalah mungkin bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. 3. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. 4. Biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara handal. 5. Pada paragraf 26, jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang diakui akan ditutup. C. Pengakuan pendapatan saat produksi adalah mengakui pendapatan saat produksi terutama pada produk pertanian. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan
produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi seperti diatur dalam IAS 18 dengan cara menjual lewat forward kontrak untuk menyerahkan barang masa dating dengan harga jual tetap atau fixed cost. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.